Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Aswinda dengan NIM 191910501032. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait geomorfologi dan kaitannya dengan tata ruang. Jadi simak terus ya videonya. Baik, lalu kemudian untuk hal yang akan kita bahas terkait dengan geomorfologi, yaitu perubahan geomorfologi di kawasan pesisir Semarang. Kemudian ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, di antaranya yaitu ada kajian teori terkait geomorfologi itu sendiri, lalu kita masuk ke studi kasus, lalu keterkaitannya dengan tata ruang, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Lalu yang pertama kita memasuki terkait pengertian dari geomorfologi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya geomorfologi itu apa? Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi itu terbentuk hingga sekarang. Kemudian ada salah satu ahli, yaitu Van Zuidam, yang menyebutkan bahwa geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya dan menyelidiki hubungan antara bentuk dan proses dalam tatanan keruangannya. Lalu di sini ada klasifikasi geomorfologi. Di sini ada dua jenis, yaitu ada endogenik dan eksogenik. Yang pertama ini ada endogenik yang pengaruhnya itu berasal dari dalam. Nah, di sini untuk endogenik sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada tektonik dan juga vulkanisme. Kemudian untuk tektonik sendiri itu merupakan pergerakan panas geotermal yang mengalir dari inti bumi ke kerak bumi dan menyebabkan subsidensi tektonik serta elevasi tektonik dan seismik. Nah, jadi untuk tektonik sendiri ini itu maksudnya yaitu di sini ada aliran panas bumi yang mana dia menyebabkan suatu pergeseran atau suatu pergerakan dari kerak bumi atau sesuatu pergerakan dari kerak bumi atau dari lempeng bumi itu. Jadi untuk tektonik ini disebabkan oleh panas yang mengalir dari dalam bumi. Kemudian selanjutnya itu ada vulkanisme. Nah, di sini vulkanisme itu ada perluasan dasar laut atau ekspansi dasar laut kerak samudra atau tabrakan dua lempeng dari lempeng dengan lempeng samudra atau dengan lempeng benua. Jadi ini vulkanisme ini. Di sini ada pergerakan dari lempeng samudra dengan lempeng benua yang menyebabkan keduanya itu saling bertabrakan, dan ini disebabkan karena adanya pengaruh dari vulkanik atau pengaruh dari kaitannya dengan Gunung Merapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada eksogenik atau ini pengaruhnya dari luar. Nah, di sini yang pertama ini dari eksogenik. Di sini ada degradasi. Jadi degradasi ini sebenarnya penurunan fungsi karena yang diakibatkan oleh beberapa hal. Misalnya itu di sini ada pelapukan, kemudian erosi, gerakan tanah, dan juga ada aktivitas organisme. Kemudian untuk pelapukan sendiri, seperti yang kita tahu itu merupakan terjadinya perubahan fisik atau kimiawi batuan yang disebabkan karena berhubungan dengan udara, air, dan organisme. Nah, pelapukan ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dengan penyebab terjadinya lapukan tersebut. Jadi untuk pelapukan sendiri ini bisa dibedakan menjadi 3, seperti pelapukan fisika, kemudian pelapukan kimiawi, dan juga pelapukan biologis. Nah, untuk pelapukan fisik atau fisika ini ada beberapa hal yang sangat berpengaruh atau yang berperan, ya ini adanya tenaga dari tekanan dan temperatur. Sedangkan kalau untuk pelapukan kimiawi itu yang berpengaruh itu adanya reaksi kimia
yang menyebabkan perubahan pada komposisi kimia batuan gitu. Nah, kalau pelapukan fisik tadi itu menyebabkan batuan berubah menjadi lebih kecil, yaitu dengan adanya pemecahan atau disintegrasi. Nah, terjadinya disintegrasi ini itu dapat berupa pengembangan karena kurangnya tekanan, kemudian bisa juga karena pertumbuhan kristal, lalu pengembangan dan pengerutan karena pemanasan dan pendinginan, atau juga bisa karena pengisian koloid. Lalu untuk pelapukan kimiawi sendiri itu kan dia disebabkan karena reaksi kimia. Nah, ini bisa karena adanya oksidasi, hidrasi, ataupun karbonisasi gitu. Nah, itu bisa disebabkan karena air gitu, atau misalkan karena angin juga bisa. Nah, kemudian untuk jenis pelapukan yang selanjutnya itu ada pelapukan organik. Nah, pelapukan ini merupakan kombinasi antara dua pelapukan yang sebelumnya, yaitu kimiawi ataupun fisik. Nah, pelapukan organik ini bisa disebabkan karena tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup, misalnya dari akar pohon, kemudian cacing, dan juga organisme yang lain. Nah, dari adanya organisme-organisme ini tuh nantinya bisa mempercepat proses pelapukan batuan. Kemudian di sini penyebab dari degradasi sendiri ada juga erosi. Nah, erosi seperti yang kita tahu itu merupakan perpindahan, pengikisan, atau pengangkutan massa partikel dari suatu batuan atau tanah dengan perantara tertentu. Nah, erosi ini bisa melalui berbagai perantara, ya, bisa dari air, angin, ataupun es. Kemudian dari erosi ini itu penyebabnya itu bisa dari aktivitas manusia. Kemudian untuk faktor alami juga di sini bisa berperan, seperti aliran air, gelombang, kemudian dari arus di laut, angin, glacier, dan juga organisme yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada gerakan tanah. Nah, gerakan tanah ini juga bisa disebabkan dari faktor alami maupun faktor manusia sendiri gitu. Kalau faktor alami itu bisa dari sifat litologinya, dari sifat batuannya kayak gimana, kemudian stratigrafinya, lalu struktur geologinya bagaimana, lanskapnya, iklim, dan juga organismenya kayak gimana. Kemudian di sini untuk penyebab degradasi juga ada dari aktivitas organisme, yaitu berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Lalu selanjutnya kita memasuki pada studi kasus, yaitu terkait perubahan garis pantai akibat erosi di pesisir Kota Semarang. Di sini studi kasusnya saya ambil dari jurnal yang judulnya juga sama. Lalu pertama kita masuk ke wilayah studinya dulu. Di sini untuk wilayah studinya yaitu sama seperti dengan judulnya, yaitu di pesisir Kota Semarang, di mana ada beberapa kecamatan yang kita ambil, yaitu kecamatan yang berada di pesisir Semarang, yakni ada Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, dan juga Kecamatan Semarang Utara, dan juga Kecamatan Genuk. Nah, dari beberapa kecamatan tersebut ini di sini yang paling kita perhatikan yaitu di bagian pantainya. Di sini ada Pantai Mangunharjo, kemudian ada Pantai Tirang, lalu ada Pantai Baruna dan Pantai Genuk, yang mana pantai-pantai ini berasal dari masing-masing kecamatan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kita masuk ke latar belakang dari studi kasusnya ini. Jadi seperti yang kita tahu, untuk daerah pesisir itu kan merupakan
kawasan pantai yang mana sekarang ini itu banyak yang digunakan sebagai daerah pemukiman, kemudian tempat pariwisata, daerah budidaya, daerah reklamasi, dan sarana umum lainnya. Itu merupakan pernyataan dari OPA. Nah, sebenarnya nggak cuman sekarang aja untuk peruntukan kawasan pesisir itu seperti itu. Sebenarnya sudah dari lama untuk kawasan pesisir memang kebanyakan dimanfaatkan sebagai daerah-daerah sebagai peruntukan-peruntukan tersebut seperti pemukiman, wisata, dan daerah budidaya lainnya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya tahun ini, penggunaan lahan untuk peruntukan tadi itu semakin masif, dimana untuk peruntukan lahannya tadi banyak digunakan atau dialokasikan untuk kawasan terbangunnya aja gitu. Jadi di sini kawasan non terbangunnya terkesan kurang diperhatikan. Jadi untuk seperti penyerapannya gitu juga akan hilang gitu. Karena tadi makin masifnya peruntukan lahan yang diperuntukkan untuk lahan terbangun itu sendiri gitu. Kemudian yang terjadi apa? Kemudian karena hal tersebut di sini akan terjadi erosi. Nah, erosi yang terjadi di kawasan pesisir ini, di pinggiran pantai ini, dia akan menyebabkan perubahan garis pantai, yang mana itu menjadi bahasan utama kita kali ini. Nah, lalu selanjutnya di sini perubahan garis pantai sendiri. Di sini bisa kita lihat pada tabel untuk perubahan garis pantai sendiri ini terjadi karena adanya erosi dan akresi, di mana pada tabel di sini bisa kita lihat di tahun 2003 hingga 2008 untuk luasan erosinya ini bisa mencapai 313,989 dan luasan akresinya di sini 104,589. Lalu hingga tahun 2013 itu luasan erosinya bertambah jadi 337,986. Kemudian luasan akresinya di sini juga bertambah yaitu 109,223. Lalu makin kesini lagi sampai tahun 2018 untuk luasan erosinya ini juga mencapai hingga 263,957 dan luasan akresinya di sini juga cukup bertambah banyak yaitu 195,338. Nah, dari luasan erosi dan akresi yang tertera pada tabel ini dari beberapa tahun ini terlihat bahwa luasan erosi itu jauh lebih besar daripada luasan akresinya kayak gitu. Nah, untuk masing-masing kecamatan sendiri ini untuk penyebab perubahan garis pantai ini berbeda. Misalnya di sini ada Kecamatan Genuk. Di sini untuk perubahan garis pantainya itu banyak disebabkan karena adanya erosi. Nah, erosinya tuh kenapa? Penyebabnya di sini ada beberapa hal. Misalnya ada dari kepadatan penduduk, kemudian ada masifnya industri, dan juga ada eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nah, untuk kepadatan penduduk sendiri, seperti yang kita tahu, dengan dia makin padatnya penduduk, pasti makin banyak permukiman yang dibangun. Jadi seperti yang udah saya katakan sebelumnya, dengan makin banyaknya permukiman ini, makin banyak lahan terbangun, itu kan pasti akan berpengaruh pada nantinya kemampuan tanah untuk mengalirkan airnya gitu, untuk menampung airnya, karena dia banyak lahan terbangunnya kan, jadi kemampuannya makin menurun gitu. Jadi di sini erosi itu akan lebih mudah terjadi.
Kemudian untuk masifnya industri juga banyak dibangun industri-industri di kawasan pesisir ini, yang mana sama lagi nanti arahnya itu pasti akan ke pembangunan lahan terbangun juga, makin banyak itu lahan terbangunnya. Lalu ada eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nah di sini jika air tanah terus-terusan dieksploitasi di sini, maka permukaan tanah itu akan ambles gitu, karena airnya diambil secara terus-terusan gitu. Lalu untuk kecamatan selanjutnya yaitu di sini ada Kecamatan Tugu. Ini juga untuk perubahan garis pantainya ini mostly disebabkan oleh erosi. Nah, di sini untuk Kecamatan Tugu sendiri terjadinya erosi ini karena adanya alih fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi tambak. Nah, ini hampir sama ya. Jadi yang mana awalnya itu peruntukannya sebagai hutan mangrove. Di sini kan mangrove berperan nanti untuk mengurangi abrasi. Tapi dia malah dijadikan tambak. Ya, jadinya kan fungsi dari untuk mengurangi abrasinya itu hilang gitu. Jadi juga nggak heran kalau di sini banyak terjadi erosi itu. Lalu untuk di kecamatan lain, seperti Kecamatan Semarang Barat ini, perubahan garis pantai ini disebabkan oleh akresi. Kalau tadi erosi, sekarang akresi. Kalau akresi ini adanya peningkatan permukaan tanah ya. Nah ini kenapa kalau di Semarang Barat itu karena adanya sedimentasi. Jadi dia ada permukaannya meningkat karena di sini ada sedimentasi gitu. Kemudian kalau di Semarang Utara itu perubahan garis pantai itu disebabkan karena akresi dan erosi. Jadi di sini ada peningkatan muka daratan dan juga ada pengurangannya juga, ada akresi dan erosi. Kalau untuk akresinya sendiri di sini karena ada reklamasi pantai. Kalau untuk erosi ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu kebanyakan karena adanya perubahan guna lahan itu jadi lahan terbangun. Nah, kemudian ini merupakan peta abrasi dan akresi di pesisir Kota Semarang yang mana ini akumulasi dari tahun 2003 hingga 2008. Nah, di sini bisa dilihat untuk garis pantainya sendiri yang berwarna biru untuk di tahun 2008 dan di 2003 ini yang berwarna agak gelap. Kemudian di sini bisa dilihat untuk akresinya di sini ada penambahan atau peninggian muka daratan. Itu yang divisualisasikan dengan warna biru titik-titik. Kemudian untuk daerah dengan abrasi itu dengan divisualisasikan dengan simbol yang garis-garis warna coklat ini. Kemudian di sini juga bisa dilihat ini tahun 2008 hingga 2013. Ini terlihat juga untuk luas kawasan mana yang terjadi akresi dan abrasinya. Nah, di sini untuk 2013 hingga 2018. Di sini juga akresinya cukup banyak, abrasinya juga cukup banyak juga. Kemudian di sini terdapat beberapa hal juga yang mempengaruhi dari perubahan garis pantai sendiri. Itu ada tekstur sedimen. Nah, pada pesisir Kota Semarang ini untuk sedimentasinya itu banyak didominasi dengan sand atau pasir. Sebenarnya di sini ada beberapa juga selain pasir, yaitu ada slate dan clay. Tapi untuk yang mendominasi sendiri di sini adalah pasir. Nah, di sini pasir ini untuk sedimentasi pasir ini sebenarnya cukup rentan dengan adanya erosi atau pengikisan tanah. Nah, di sini kemudian ada nilai Coastal Vulnerability Index. Nah, untuk nilai dari CVI-nya ini di sini ada beberapa variabel yang digunakan. Yang pertama itu dari variabel geomorfologinya, atau kita lihat tadi dari sedimentasinya juga.
Nah, dari 4 kecamatan ini untuk kawasan pesisirnya itu 3 kecamatan dominasi itu dengan geomorfologi berpasir atau pantai berpasir. Ini yang berbeda hanya di Kecamatan Genuk, yaitu pantai berbatu kerikil. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat untuk bobotnya sendiri cukup tinggi. Dan di sini untuk kecamatan dengan geomorfologi berpasir, dia memiliki kerentanan yang tergolong sangat tinggi. Jadi kerentanannya terhadap erosi di sini dia cukup tinggi karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk pasir ini dia cukup rentan dengan terjadinya erosi. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk variabel dari luasan erosi ataupun akresinya. Jadi di sini yang paling besar yaitu ada Kecamatan Genuk. Di sini tertera pada tabel bahwa itu menunjukkan minus, dimana kalau minus ini dia yang terjadi adalah erosi. Dimana pada Kecamatan Genuk ini hingga mencapai 596.038,8 meter per tahun. Kemudian disusul dengan Kecamatan Genuk juga terjadi erosi, yaitu dengan luasannya mencapai 591.604,8 meter persegi. Lalu di sini untuk akresi ini terjadi di Semarang Barat dan Semarang Utara. Nah, di sini bisa dilihat untuk kecamatan yang dia terjadinya itu ke arah negatif ataupun erosi, dia kerentanannya itu sangat tinggi gitu. Sedangkan untuk yang terjadinya akresi dia sangat rendah. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu ada kemiringan pantai, di mana dari kecamatan-kecamatan ini untuk kemiringan pantainya itu hasilnya semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi rentannya gitu. Jadi kemiringannya cukup tinggi. Lalu untuk variabel muka air laut, kenaikan muka air laut ini juga dari keempat kecamatan ini juga masuk dalam kategori sangat tinggi gitu. Jadi muka air lautnya cenderung naiknya itu banyak gitu, sehingga dia cukup rentan gitu untuk terjadinya perubahan garis pantai itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ini merupakan akumulasi dari nilai dari beberapa variabel tadi. Mungkin di sini ada yang belum saya cantumkan, yaitu tentang variabel gelombang air laut dan juga pasang surut. Nah, di sini tadi dari variabel tadi ini disimpulkan dari A sampai F. Kemudian di situ ada bobot-bobotnya. Kemudian dari hasil CFI-nya ini yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Tugu. Nah, maka dari itu menunjukkan bahwa Kecamatan Tugu ini merupakan kecamatan yang paling rentan gitu. Kemudian disusul dengan Kecamatan Genuk, lalu ada Kecamatan Barat dan juga Kecamatan Semarang Utara yang kategori kerentanannya ini tergolong rendah. Lalu selanjutnya yaitu ada keterkaitan dengan tata ruang. Nah, lalu apa sih keterkaitan antara perubahan garis pantai tersebut dengan tata ruang? Jadi tadi perubahan garis pantai itu kan juga disebabkan oleh geomorfologi. Jadi di sini juga bisa dibilang untuk geomorfologinya ini kan mempengaruhi gitu loh terhadap perubahan garis pantainya. Nah, sekarang kaitannya apa geomorfologi dengan tata ruangnya ini? Jadi di sini bisa dikatakan geomorfologi itu tadi berkaitan dengan tata ruang. Kenapa? Karena nantinya itu juga berkaitan dengan peraturan zonasi gitu. Di sini tadi karena geomorfologinya itu misalkan tadi dengan studi kasus Semarang itu geomorfologinya menunjukkan bahwa di situ cukup rentan, maka di situ untuk di peraturan zonasinya dia bisa masuk ke kawasan rawan bencana gitu. Jadi adanya geomorfologi tadi itu bisa
bisa dilakukan penetapan kawasan mana aja yang masuk kawasan rawan bencana. Nah, dari penetapan zonasi ini kan nanti juga berpengaruh juga terhadap regulasi terkait zonasi kawasan tersebut. Misalnya di sini ada kawasan rawan rob. Di sini karena ada kawasan rawan rob, kemudian muncullah peraturan-peraturan seperti terkait peraturan bangunannya yang boleh dibangun di kawasan rob itu yang seperti apa. Kemudian di sini ada juga karena masuk kawasan rob, rawan rob, dia di sini juga nantinya akan ada pengembangan pembuatan bangunan pemecah ombak kayak gitu. Kemudian di sini juga untuk di Semarang sendiri ini terkait geomorfologi ini juga menghasilkan penetapan kawasan zonasi yang rawan bencana tadi, seperti misalnya tadi ada rob, kemudian abrasi. Nah, di sini karena tadi muncul penetapan zonasi kawasan-kawasan rawan bencana ini, maka kan akan muncul juga untuk peraturan terkait di kawasan-kawasan tadi gitu. Karena balik lagi nih, jadi untuk geomorfologi ini kaitannya dengan tata ruang, dia itu berfungsi sebagai penetapan zonasi yang mana nantinya masuk ke peraturan zonasi. Di sini pasti nantinya akan berpengaruh kepada struktur ruang dan pola ruang di kawasan-kawasan tersebut gitu. Jadi geomorfologi pada suatu kawasan ini nantinya juga akan mempengaruhi struktur ruang dan pola ruangnya, karena ini terkait bagaimana kawasan tersebut daya tampungnya dan daya dukungnya itu bagaimana gitu, apakah dia mumpuni atau enggak untuk ditetapkan sebagai kawasan ini, untuk dijadikan peruntukan ini begitu. Jadi kaitannya dengan tata ruang ini ya berkaitan dengan nantinya bagaimana struktur ruang dan pola ruangnya yang nanti akan berkaitan juga dengan penetapan zonasi, dengan peraturan zonasi seperti itu. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ini merupakan pembahasan terakhir, yaitu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan dari studi kasusnya itu di pesisir kota Semarang, perubahan garis pantai ini bisa terjadi karena erosi ataupun agresi. Dengan luasan erosi terbesar itu terjadi di tahun 2008 hingga 2013 dengan luasan 337.986 hektar. Kemudian untuk luasan agresi terbesar ini terjadi di tahun 2013 hingga 2018. Nah, erosinya yang terjadi di pesisir Semarang ini bisa disebabkan karena faktor alam, misalnya seperti gelombang serta pasang surut, dan juga dipicu karena penurunan tanah. Tadi ini bisa disebabkan karena aktivitas manusia, yaitu karena adanya eksploitasi air tanah itu, ataupun kalau misalkan tadi seperti sudah dijelaskan juga bisa terjadi karena makin masifnya juga bangunan terbangun. Lalu untuk agresinya ini bisa disebabkan karena faktor alami dan juga sedimentasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk keterkaitannya geomorfologi dengan tata ruang ini nantinya itu akan berperan dalam penetapan zonasi karena dia berpengaruh juga terhadap struktur ruang dan pola ruang. Jadi saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Jadi saya akhiri untuk penjelasan saya sampai sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.